Selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Kita patut bersyukur karena atas penyertaan Tuhan yang telah memberi kita kekuatan dan kesehatan hingga kita boleh beribadah pada minggu ini. Pelayan firman dalam ibadah minggu ini disampaikan oleh Pendeta Ina Vera Tresia Tobing Emin MA dengan tema Tuhan datang, berdiam dan bangkit. Zakaria 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Untuk itu marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari yang penuh sukacita ini dalam kita beribadah, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita di dalam pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah pada hari ini, demikian firman Tuhan bagi kita. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Demikian nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan, semua yang tercipta, semua bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan, disertai dan diberkati Tuhan. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan dengan nyanyian jemaat NKB 217 bait 1 dan 2, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Saudara, marilah kita datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus dengan kerendahan hati serta dengan rasa sesal dan malu. Kita bersama-sama mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Kita bersaat teduh sejenak.
Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, Engkau yang penuh rahmat dan belas kasih. Pada saat ini kami datang dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang telah menyakiti Tuhan, juga sesama kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan, dan kami tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian terhadap sesama kami. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih dan rahmat-Mu. Dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Engkau. Amin. Tuhan adalah pengampun, dan kasih karunia-Nya selalu baru tiap hari. Jemaat menyanyi dari nyanyian Jemaat NKB 42 bait pertama sampai bait yang ketiga, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji haleluya atas ciptaan, dia pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji haleluya karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Puji Kali-Ku yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Jemaat dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, betapa berbahagia dan bersukacita kita karena setiap dosa dan kesalahan kita, Allah pasti akan mengampuninya. Terutama mereka yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati menyatakan penyesalan dan pengakuannya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah sebagai berita yang memberikan kepada kita kelegaan. Di dalam Hosea pasal 6
ayat 1-3, firman Tuhan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berita anugerah telah kita dengarkan. Sekarang marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang jemaat Tuhan, kita menyampaikan pengakuan iman kita di dalam nyanyian PKJ 120 bait 1-3. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Jemaat, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Pemurah, Roh Hikmat yang menyertai dan menaungi kami, terutama ketika kami membaca, merenungkan, dan menghayati bersama-sama suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih untuk hari ini, dan kami sambut firman-Mu, sabda-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam Kristus Tuhan, Gembala dan sahabat kami yang baik. Amin. Jemaat, marilah kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan
pada minggu hari ini dalam kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat 10 hingga ayat 13. Saya akan membacakan bagian ini bersama-sama kalau kita ingin membacanya dari rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan pada ibadah pada hari ini. Kiranya yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi yang sungguh berbahagia dikatakan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan sebuah sabda yang sangat indah, berbicara tentang panggilan terhadap orang-orang buangan di Babel yang dipanggil pulang melalui nubuatan Nabi Zakaria, kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem. Pemanggilan pulang orang-orang buangan ini adalah sebuah pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Israel yang dibuang di tempat yang menawan mereka, yaitu bangsa Babel. Pemulihan dapat kita lihat melalui cerita ini memiliki beberapa dimensi dan pengertian yang boleh kita terima bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa pemulihan itu berarti nubuatan tentang akan dibebaskannya orang Israel yang ditawan oleh bangsa Babel selama kurang lebih 70 tahun lamanya. 70 tahun mereka berada di tempat yang asing dari tempat asal mereka. Dan kemudian Tuhan menyampaikan nubuatannya, menyampaikan apa yang hendak Tuhan lakukan terhadap bangsa yang dibuang ini, yaitu mereka akan dibebaskan, akan dipulihkan, tidak lagi sebagai bangsa yang dijajah, tetapi menjadi bangsa yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Pemulihan berarti yang kedua, adanya rekonsiliasi atau pendamaian yang terjadi antara Israel dan Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagai umat Tuhan, maka bangsa Israel pada semua peristiwa yang terjadi terhadap mereka tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan. Ketika bangsa Israel ini dijajah dan mereka dibuang selama 70 tahun di bangsa Babel, maka itu pun merupakan bagian di mana Tuhan menyatakan penghukumannya terhadap orang Israel oleh karena ketidaksetiaan orang Israel terhadap Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menghukum bangsa ini selama 70 tahun tadi, maka ketika Tuhan berkata mereka akan dipanggil pulang ke Sion, itu berarti terjadi sebuah era pendamaian, sebuah era rekonsiliasi antara Israel yang tadinya bermusuhan karena dosa mereka dengan Tuhan. Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memperdamaikan mereka. Inilah cara Tuhan, saudara-saudara, yang disebut sebagai cara Tuhan mendidik bangsa yang merupakan biji matanya. Kita mendengar di sini bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan orang Israel ini kembali ke Sion dalam nubuatan Nabi Zakaria, mereka menjadi biji mata Tuhan, menjadi umat yang sangat dikasihi dan dilindunginya. Inilah yang disampaikan di dalam pemulihan dalam arti yang kedua. Dalam pemulihan arti yang ketiga yang boleh kita dapati yaitu kemudian Allah juga menghajar
orang-orang atau bangsa-bangsa yang telah menghukum bangsa Israel. Kita tidak melihat bahwa Tuhan hanya mendidik orang Israel saja. Tetapi di dalam hal ini Tuhan bukan hanya menjadi Tuhan atas orang Israel. Tetapi kita melihat bahwa kuasanya juga berlaku atas bangsa-bangsa di luar Israel. Tuhan katakan di dalam bacaan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 dalam teks kita, bahwa sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Inilah yang disampaikan lewat Nabi Zakaria, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, yang juga berkuasa dan berdaulat terhadap semua bangsa-bangsa di luar Israel. Yang keempat, saudara-saudara, pemulihan berarti sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, maka Allah pun akan memulihkan keadaan Israel sendiri. Memulihkan keadaan Yerusalem. Tuhan juga bahkan berjanji ketika Dia sudah memulihkan mereka dan membawa mereka pulang kembali, maka di sana Tuhan akan tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Dia akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem adalah kota Allah, kota damai, di mana Allah memerintah, maka di sana umatnya adalah umat yang menghadirkan kedamaian. Dan di sini dikatakan, Tuhan sekali lagi akan diam di tengah-tengahmu. Ada dua kali kalimat ini disampaikan di dalam teks kita. Itu berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Dia akan menjadi Allah Israel. Dan Dia tidak akan meninggalkan mereka. Dan mereka akan dipimpin oleh Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat sebuah konsep pemulihan yang sangat luar biasa melalui kitab Nabi Zakaria, khususnya pada pasal yang kedua. Bahwa Tuhan menyatakan pemulihan itu bukan hanya dari satu sisi. Bukan hanya ketika orang Israel dipanggil pulang kembali ke tempatnya. Tetapi dari 4 poin yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa dengan dibebaskannya orang Israel, maka mereka juga diperdamaikan. Bahkan mereka juga diberikan keadilan. Orang-orang bangsa pihak-pihak yang menekan dan menyiksa mereka juga akan memperoleh ganjaran atau hukuman. Dan yang keempat, Tuhan akan menjadi Allah bagi orang Israel ini selama-lamanya. Ini yang akan kita pelajari di dalam renungan pada hari ini. Saudara-saudara, kita sadar bahwa sama seperti Israel, kita pun senantiasa dipanggil pulang oleh Tuhan. Dipanggil pulang di sini maksudnya, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya sudah mengalami penghukuman dan didikan oleh Tuhan, Tuhan akan memanggil kita kembali untuk berdamai dengan Dia, untuk dipulihkan keadaan kita dengan Dia. Dan bersama dengan itu juga, apa yang menjadi hak-hak kita, Tuhan akan berikan. Dia juga akan berlaku adil dan menetapkan keadilannya bagi setiap orang yang juga berlaku yang tidak adil terhadap umat yang sudah dididik dan dihukumnya. Dan saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, sebagai umat-umat pilihan Allah seperti bangsa Israel, ketika mereka selama 70 tahun di tanah Babel, mereka pun berefleksi, mereka pun merenungkan diri mereka, mereka melihat kembali perjalanan mereka sebelumnya selama 70 tahun, bukan waktu yang singkat untuk setiap bangsa atau setiap orang merenungkan perjalanan hidup mereka. Mungkin beberapa generasi sudah hilang. Tetapi orang Israel kemudian menyadari bahwa mereka harus sungguh-sungguh bertobat. Bukan pertobatan yang pura-pura. Bukan pertobatan yang setengah-setengah. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya Tuhan berkenan atas umat yang dikasihinya. Dan ketika kita seperti orang Israel, sungguh-sungguh menyatakan pengakuan kita. Sungguh-sungguh menyatakan kerinduan kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Artinya ada perubahan.
Artinya ada sebuah tindakan nyata untuk pertobatan. Pertobatan itu tidak boleh hanya sampai di mulut dan ucapan kita saja, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu tidak hanya boleh sampai hanya pada tahap pikiran kita saja. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dalam tindakan kita. Dan itu dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Proses yang demikianlah yang membuat Tuhan sungguh-sungguh berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah yang berdiam, menjadi Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Dia akan menjadikan kita sebagai tempat tinggalnya. Dan kita akan menjadi bait suci Allah. Ada sebuah renovasi, ada sebuah perbaikan yang juga hadir ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Setiap orang yang melakukan perubahan, tentu mereka akan terus berjuang di dalam kehidupan mereka. Tidak mudah memang, dan tidak secepat itu. Tetapi ketika Tuhan berjanji Dia akan hadir menjadi Raja dan kita menjadi bait Allah dalam hidup kita, maka pada waktu itu proses di mana kita mulai berubah dan menghadirkan pertobatan yang sungguh-sungguh itu menjadi proses yang senantiasa menunjukkan grafik yang naik, bukan yang turun. Karena semakin hari kita semakin menyadari bahwa setiap perubahan yang terjadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi pertama karena belas kasih Tuhan, dan yang kedua karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi yang sudah kita masuki sebagai sebuah new era, dan saya percaya bahwa beberapa gereja dan jemaat sudah mulai beribadah di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah kembali. Tetapi sekarang sebenarnya kita sedang diproses untuk sungguh-sungguh membawa bait Allah itu di dalam diri kita. Kita sekarang harus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar kita hidup di dalam perubahan dan proses yang konsisten. Ketika kita tahu bahwa bait Allah ternyata tidak sedemikian mudah untuk saat ini bisa kita masuki. Ada berbagai tahapan, ada berbagai proses yang harus kita lewati. Protokol kesehatan agar kita bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita belajar menghargai rumah Allah itu. Dan kita juga berefleksi bagaimana kita menghargai diri kita, hidup kita sebagai rumah Allah, di mana sesungguhnya Tuhan ingin berdiam di dalam diri kita. Dan itu berarti kita harus berubah, kita harus berproses, kita harus memiliki tekad menghargai perjalanan refleksi kita selama ini. Kita melihat bahwa melalui proses beberapa bulan yang sudah kita lewati sampai hari ini, kita sadar bahwa ternyata kekuatan kita, ternyata materi, ternyata kepintaran kita, ternyata jabatan kita tidak bisa menjamin akan masa depan kita. Tetapi kita belajar hari ini, kalau kita sungguh-sungguh memelihara rumah Tuhan dengan baik, memelihara diri kita, dan sungguh-sungguh mengajak Tuhan dan meminta Tuhan hadir dalam diri kita, itulah yang akan menguatkan kita hidup sampai hari ini. Mari jemaat tetap di dalam rasa syukur dan kegembiraan. Ayat 13 sebagai bagian terakhir dalam bacaan kita berkata, maka berdiam dirilah, dikatakan, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ia telah bangkit. Ketika dikatakan bahwa Dia bangkit dari tempat kediamannya, itu berarti Allah juga tidak berdiam diri. Allah juga bertindak dengan nyata, menyatakan kuasanya dan pemulihannya. Selamat menjalani waktu-waktu di mana kita tidak boleh lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi bangkitlah bersama Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah berdiam di dalam hidup kita. Selamat memasuki minggu ini di dalam firman Tuhan yang terus menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara dan jemaat Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, yang mencintai dan menyertai kita. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyembuhkan kita. Marilah sekarang kita menyatakan ungkapan syukur kita, serta memberikan persembahan dan hidup kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau Allah yang maha mulia, tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan dan kuasa-Mu. Engkau menilik kami dan menjangkau kami. Engkau membangun dan memperbaiki hidup kami, agar menjadi bangunan rumah Allah yang kokoh dan indah. Betapa besar cinta-Mu. Oleh karena itu, kami memberikan diri kami dan seluruh milik kami menjadi milik-Mu yang Engkau berkati dan Engkau pakai untuk meninggikan nama-Mu. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah ungkapan syukur dan merayakan kelimpahan kebaikan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari nyanyian jemaat PKJ 242, bait pertama dan baitnya yang kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan, saya saat ini mengajak kita memasuki doa syafaat. Juga kita akan mengucapkan syukur. Bersama-sama mari kita satu dalam doa dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu untuk hari ini, untuk seluruh ciptaan yang bersama-sama kami merayakan kehidupan. Terima kasih untuk udara yang baru, untuk segala sesuatu yang baru setiap hari. Yang kami tahu itu semua berasal daripada Engkau saja. Demikian juga firman Tuhan yang selalu baru kami dengarkan pada hari ini. Menyegarkan jiwa kami, mengangkat hati kami, agar kami tidak berdiam di dalam kegelapan dan kesedihan, bahkan keputusasaan. Firman Tuhan adalah firman kehidupan yang membawa setiap orang yang berada di dalam situasi kematian untuk datang dan kembali kepada Allah yang hidup.
Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel menjadi sebuah refleksi cerminan bagi kehidupan kami juga sebagai umat pilihan-Mu. Setiap orang yang sudah berdosa, setiap orang yang melakukan kesalahan, yang menerima didikan Tuhan, dan mereka merenungkan perjalanan hidup mereka dan bertekad untuk berubah dan kembali kepada Tuhan, maka akan selalu mendengarkan seruan dan panggilan Tuhan untuk kembali pulang, untuk kembali bersama-sama dengan Allah yang hidup, dan menjadi bait Allah yang kudus, di mana seluruh hidupnya akan senantiasa dipimpin dan diperintah oleh Tuhan. Dan di mana Allah memerintah, maka di sana akan selalu hadir kedamaian, keadilan, kebaikan, kasih, dan kebenaran. Ya Allah di surga, kami mendengarkan seruan-Mu juga kepada kami. Kami rindu Tuhan bahwa kami menjadi biji mata-Mu, bukan menjadi musuh-Mu. Ajar kami untuk meninggalkan dosa-dosa yang kami ketahui sama sekali tidak berguna bagi kami. Baik di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, di dalam pekerjaan kami. Tuhan mengutus kami agar kami kembali kepada Allah di dalam segala tindakan yang benar. Hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Pemancar Injil khususnya Jemaat Tarakan, agar kembali kami boleh merenungkan perjalanan kehidupan jemaat ini dan pelayanan bersama-sama. Khususnya kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah melindungi kami melewati situasi-situasi yang sangat sulit di beberapa waktu kemarin. Dan sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan di dalam rumah Allah, di dalam gereja pada tanggal 19 Juli nanti. Kalau Tuhan berkenan, biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan cermat. Dan kami belajar juga bertanggung jawab atas setiap ucapan dan keputusan yang kami buat demi kebaikan jemaat dan kami sendiri. Ya Allah, berkati pelayanan ini supaya sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan rumah Tuhan ini menjadi rumah di mana kami merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan kami. Kami juga berdoa agar di dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu menjadi bait Allah yang kudus. Tuhan memerintah dalam diri setiap bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan semua anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, khususnya saat ini mereka yang memasuki kembali bangku sekolah. Dan orang tua yang berjuang untuk memasukkan anak mereka dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan situasi ini tidak mudah yang saat ini kami alami. Ajar kami Tuhan supaya menjadi berhikmat dan tetap di dalam disiplin yang baik. Di tengah-tengah kerinduan dan harapan kami memberi yang terbaik bagi pendidikan anak-anak. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa ini. Kami tahu mereka juga berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat bersama-sama melewati krisis ini. Dan itu tidak mudah bila tidak ada kerjasama dan kepedulian dari semua pihak. Kami juga serahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga aparat keamanan, para petugas medis yang berjuang, yang bekerja keras bersama-sama. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu yang membuka kembali ibadah di rumah Tuhan atau di gereja. Agar kami tetap di dalam kedisiplinan diri dan melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah setempat di dalam aturan-aturan berbagai kegiatan pelayanan. Kami juga bersyukur saat ini bahwa gereja-Mu, Gereja Kristen Pemancar Injil boleh mempersiapkan diri di dalam sidang umum yang akan ditetapkan kemudian. Biarlah hal ini membuat gereja kami terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan para pemimpin, pelayan-pelayan gereja, majelis, semuanya memberikan semangat dan memberikan diri untuk dapat melayani jemaat Tuhan dan bahkan masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini berbagai harapan dan kerinduan kami. Masalah-masalah yang terjadi dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat sosial dan budaya. Kami juga tahu dampak dari situasi ini adalah hadirnya juga tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi mungkin di dalam rumah keluarga, orang tua kepada anak, suami kepada istri,
istri kepada suami atau kepada anak-anak, bahkan saudara terhadap saudara, pimpinan terhadap bawahan. Kami berdoa agar kami dapat terus menyuarakan suara kebenaran, dan gerejamu serta umat pilihanmu menjadi berkat, menjadi alat perdamaian, menjadi alat keadilan dalam situasi yang sedang dihadapi. Ya Allah di surga, terima kasih kami yang boleh melayani umat Tuhan pada hari Minggu ini. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan pemirsa yang melihat dan menyaksikannya dan mendengarkannya. Inilah doa syukur kami kepada Allah. Inilah doa syafaat kami yang kami dasarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dan kami akan menyampaikan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat Tuhan, ibadah ini akan segera berakhir. Tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita membawa nama Tuhan, yang senantiasa hadir di dalam hidup kita, berdiam dan memenangkan perjalanan pergumulan kehidupan kita. Allah yang sungguh menang, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Inilah nyanyian pengutusan bagi kita dalam Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 2. Biarlah kita pergi menjadi orang-orang yang bersukacita sebagai utusan Allah yang menang. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Marilah kita diutus, dan sebelum kita terima berkat daripada Tuhan, jemaat Tuhan, jadilah engkau berkat di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di mana saja Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau senantiasa damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih
telah bersama dengan kami dalam ibadah minggu hari ini. Kami segenap tim pelayanan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya hidup kita selalu di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita.